Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita akan review untuk saham Astra International. Untuk saat ini saham Astra International atau ASI di harga 5.800, turun minus 6,83% dibandingkan awal tahun 2021. Di 6 bulan terakhir terhitung ini plus 13%, sedangkan di 3 bulan terakhir saham ASI ini plus 7,9%. Kalau kita lihat dari moving average-nya, saat ini harga saham ASI masih di atas EMA 100 dan EMA 200. Ini EMA 200, ini EMA 100. Tapi berada di bawah EMA 20 dan EMA 50. Kalau dilihat dari trennya, jadi harga saham ASI ini masih di dalam rentang slope uptrendnya sejak Agustus. Tapi kalau dilihat dari 3 bulan terakhir sejak Oktober, saham ASI ini mengalami downtrend, ini berada di slope downtrendnya, dan posisi sekarang saham ASI ini berada di irisan antara slope downtrend 3 bulan maupun slope uptrend yang 6 bulan. Artinya saham ASI ini masih ada peluang untuk uptrend maupun peluang untuk meneruskan downtrendnya di 3 bulan terakhir. Dari sini terlihat bahwa saham ASI membentuk double top dan posisi harga sekarang meneruskan pola double top ini. Dan di sini terlihat batas garis di sini. Sejak penurunan di November, otomatis saham ASI ini mengkonfirmasi pattern double top ini karena bisa turun di bawah harga 5.800-an. Terakhir turun di awal Desember saat menyentuh di harga 5.600. Meskipun sejak Desember ini masih saham ASI mencoba rebound hingga naik dan menyentuh di EMA 50. Terlihat di sini minggu ini 16 Desember harga saham ASI ini menguji untuk EMA 50 tapi mengalami rejection dan turun hingga ke level 5.800, dan di perdagangan Jumat kemarin turun hingga di level 5.725. Meskipun akhirnya ditutup kembali di level harga 5.800. Jadi untuk tren saham ASI ini masih ada peluang untuk meneruskan uptrend. Jika mampu bertahan di garis support uptrend ini, saham ASI kemungkinan akan meneruskan uptrend. Tapi kalau saat menguji pola uptrend ini mendapatkan rejection di garis resisten, meneruskan pola downtrend. Misalkan menguji turun, naik, kemudian mendapatkan rejection, akhirnya turun untuk melanjutkan pola downtrend ini. Tapi di sini ada garis support di level 5.600-an yang kemungkinan juga akan diuji oleh saham ASI. Jika bisa menjebol garis support ini, potensinya saham ASI akan terus melanjutkan untuk downtrend. Lalu bagaimana peluang untuk window dressing atau January effect di 2022 untuk saham ASI? Kita lihat ya, kalau di historical di tahun lalu bahwa saham ASI ini membentuk pola head and shoulder saat memasuki bulan Desember dan Januari. Jadi sejak membentuk pola head and shoulder setahun yang lalu, harga saham ASI ini akhirnya meneruskan untuk downtrend dari harga 5.700-an menyentuh hingga ke level 4.700.
Lalu bagaimana untuk di tahun ini? Peluang terdekatnya adalah naik hingga di level 6 ribuan atau kenaikan berikutnya bisa mencapai di 6.200 atau 6.300. Pasca window dressing maupun January effect, nantinya kemungkinan besar saham AS ini masih akan meneruskan pola double topnya ini hingga turun di bawah level 5.800 untuk mengikuti pola downtrend. Ini ada support di 5.600 atau nanti kemungkinan besar ada potensi menguji EMA 200 di 5.400. Jika bisa jebol lagi, potensinya ada level support lagi di 5.100 dan 5.000-an. Lalu bagaimana dukungan performance keuangannya saham Astra International ini? Kalau dilihat dari market capitalization ini 234 triliun, dividen yield-nya di 2,28%, price to earning ratio-nya di 13,73 dan basic earning per share-nya di 422,44 rupiah trailing 12 month. Lalu bagaimana untuk performance revenue dan net income-nya? Di sini terlihat bahwa revenue dan net income Astra International di 2020 dengan total revenue di 175 triliun dan net income-nya di 16 triliun, turun 26% dibandingkan 2019. Tapi di 2021 ini ada potensi revenue untuk Astra International ini naik 21% hingga ke 21 triliun. Sedangkan net income-nya yang awalnya di 2020 turun 25% menjadi 16 triliun, potensinya akan naik sekitar 5% menjadi 17 triliun. Nah, ini kalau kita lihat dari price to book ratio-nya, PBV-nya terlihat beberapa tahun terakhir saham ASI ini selalu di atas 2 ya PBV-nya. Tapi sejak 2019 dan 2020 turun ke 1,9 dan di 2020 1,57. Dan kondisi terakhir di harga 5.800 ini PBV-nya di 1,41. Lalu untuk debt to equity ratio-nya terlihat bahwa di 2020 debt to equity ratio-nya 0,41 dan di 2021 ini diturun menjadi 0,35. Jadi terlihat di 2021 ini memang revenue dan net income-nya tumbuh lumayan signifikan dan ini cukup menjanjikan bagi para investor yang menanamkan investasinya di saham ASI ini. Oke, mungkin ini yang bisa kita share untuk saham ASI. Tolong like dan komennya terhadap video ini. Dan tolong subscribe-nya di channel saya biar bisa dapat update video-video terbaru berikutnya. Terima kasih.